Terima kasih, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kehadiran Allah dalam setiap kehidupan manusia. Ya, kehadiran Allah. Yang pertama, kehadiran Allah sangat penting dalam kehidupan manusia. Contohnya di saat kita ulang tahun, Allah hadir sehingga kita dapat merayakan ulang tahun. Nah, contoh-contoh ini adalah contoh yang sederhana, di mana pada saat kita berulang tahun itu adalah kehadiran Allah. Kita boleh bersyukur atas kehadiran Allah. Kita diberikan umur yang panjang. Yang kedua adalah ketika kita sakit, kita juga harus bersyukur. Tidak hanya berulang tahun, tapi ketika kita sakit pun kita harus mengucap syukur. Allah hadir dalam keadaan duka maupun suka, pada peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Allah hadir. Nah, di sini kita melihat bahwa kehadiran Allah sangat penting dibutuhkan oleh manusia. Sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Karena kalau kita baca, Allah terus membimbing kita supaya hidup dalam sebuah kebenaran. Itu menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap hidup kita. Kehadiran Allah membawa kita pada sukacita, mempererat persekutuan dan persaudaraan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa contoh peristiwa yang menyenangkan dalam Alkitab, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tadinya Lazarus sudah dikuburkan. Lazarus itu adalah saudaranya Marta dan Maria. Mereka menangis, mereka mempersalahkan Tuhan. Kenapa ketika dia sakit dia tidak datang mengunjunginya? Tetapi di sini bahwa Allah ingin menunjukkan dia sangat berkuasa. Hidup dan mati manusia dikuasai oleh Allah. Bukan tergantung betapa kita bisa, tetapi Allah menunjukkan, mengajarkan kita. Tidak hanya dia ketika sakit Allah mampu menyembuhkan, ketika dia mati pun Allah mampu membangkitkannya. Begitu juga perkawinan di Kana. Nanti anak-anak baca Yohanes 11 tadi. Nah, Yohanes perkawinan di Kana itu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di mana juga di sana Allah menunjukkan kuasanya, bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya. Bahkan air berubah menjadi anggur, dan anggur yang terbaik. Setiap peristiwa yang ada kita harus mengucap syukur. Dalam peristiwa baik sedih maupun senang, semua peristiwa adalah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Tidak ada peristiwa yang kita katakan, oh saya dirugikan dan yang lain. Tapi semua peristiwa yang Allah kehendaki dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Ini dapat dibaca anak-anak sekalian, bahwa ini adalah contoh bahwa peristiwa yang menyenangkan tidak menyenangkan, Allah tidak pernah membiarkan umatnya sendiri. Allah selalu hadir, menyertai dan memberkati. Ini dapat dibaca 1 menit ke depan, nanti disimak buat ringkasannya, dan jangan sampai hanya lewat begitu saja, tapi dipahami bagaimana Allah sangat-sangat mengasihi kita. Semua peristiwa yang kita alami adalah atas seizin Tuhan dan pasti dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.